Tidak ada orang. Ada. Aku datang menjemputmu, Rita. Naga raksasa seperti yang diceritakan oleh Pandega Sawopitu datang ke dalam mimpiku. Apa ini ada hubungannya dengan naga raksasa yang menyambar Wirat? Aku mengerti sekarang. Impian tadi pasti ada artinya. Ya, aku mengerti. Naga raksasa yang menyambar dalam impianku ini naga perempuan. Ini berarti naga perempuanlah yang menyamar Sudawirat. Lalu kenapa naga itu merampas Wirat dan memisahkan aku darinya? Oh Dewa, berikan saya jawaban. Berikan saya jawaban, Dewa. Ayo, siapa lagi yang berani melawanku? Siapa lagi yang berani membantah perintahku? Kamu cuma tamu di sini. Kamu tidak tahu siapa kami. Jangan macam-macam dengan kami. Jangan dipukulin lagi tuh, Raden. Banyak bicara kamu. Kalian sering lewat sini? Iya, Raden. Kalian tahu siapa mereka? Mereka kekar dan tegar berandal desa ini, Raden. Tadinya mereka tidak ada, Raden. Tapi setelah sang begawan tidak ada, mereka muncul kembali dan merajalela. Salah kalau membiarkan mereka tetap ada. Jangan, Tuan. Jangan, Tuan. Jangan. Tuan. Jangan, Tuan. Jangan.
Siapa kamu? Kenapa berani ikut campur urusanku? Keluar dari warung itu. Atau aku masuk menggelandangmu ke sini. Kelihatannya anak muda dari kota ini belum mengenalku. Hei, jangan pada bengong. Hajar dia. Sok jago, kau pamer kekuatan anak muda. Dengar, beri anak muda itu pelajaran. Baik, Kakang. Terima kasih, Raden. Terimalah sembah kami. Terimalah sembah kami, Raden. Dan mari singgah dulu, Raden. Saya rasa secangkir jahe hangat cukup baik untuk Raden. Lain kali saja kami mampir. Sekarang tidak bisa, kami sangat buru-buru. Ayo. Baik, Raden. Oh iya, bagaimanapun juga, tolong bakar mayat mereka. Baik, Raden. Kau tidak kelihatan lagi? Belok kemana ya? Sudahlah, terus saja pacu kudamu. Jangan banyak bicara. Ya, 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 ya. Sudah, Raden. Kami dari Kepatihan. Kalian dari Kepatihan? Iya, kami prajurit Kepatihan. Kami membutuhkan Raden atas perintah Gusti Patih. Baik, baik. Kalau benar-benar kalian membuntutiku karena Romo. Tapi, kenapa kalian tidak berseragam prajurit? Ini tugas rahasia, Raden. Kami tidak boleh berseragam. Kami harus menyamar. Mohon dimengerti. Kalau kalian benar-benar utusan Romo, kalian tahu mau kemana aku? Pagubelah, Raden. Kalau begitu, kalian benar-benar utusan Romo. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Sendiko, Raden. Ya, ayo. Sembah kami, Raden. Silakan, Raden. Loko Suto dan kamu Tulus, kalian sampai di sini saja. Iya, Nyi. Kami mengerti. Raden, silakan masuk, Raden. Dinda. Pujuwati. Kanda.
Kenapa Dinda bisa begini? Apa yang terjadi sebenarnya? Den Ayu keguguran, Raden. Lalu terus-menerus mengeluarkan darah. Kenapa? Kenapa bisa begini? Ini Kanda. Si Muludra. Jadi, pemilik bandul ini yang membuatmu jadi begini? Iya. Iya, Kanda. Berhenti Cahayu! Berhenti atau kalian kuhajar semua! Kau kusuruh berhenti, kenapa tidak berhenti juga Cahayu? Siapa kamu? Kenapa menjegat kami? Mau apa kamu? Jangan! Pergi! Lepaskan! Lepaskan dia! Lepaskan! Beraninya sama perempuan. Pengecut! Aku tahu siapa pemilik bandul ini, Dinda. Jangan khawatir. Kanda pasti bisa menemukan orang itu. Kanda pasti bisa menemukan berandal itu. Selamat jalan, Raden. Iya, hati-hati. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih kalau Kanda mengizinkan Ramaja Gandhi mengikuti kepergian Anglingkusuma yang tanpa pamit. Terima kasih. Sebenarnya Ramaja Gandhi sendiri yang punya inisiatif seperti itu untuk menyusulnya secara diam-diam. Karena usulnya baik, Kanda langsung mengizinkannya, Dinda. Tapi haruskah sesudah ini kita hanya menunggu kabar dari Raden Ramaja Gandhi, Nanda Prabu? Saya kira tidak. Tidak. Malah sebaliknya kita harus segera mengirim utusan ke Pagubelah. Tapi dengan menyusulnya Ramaja Gandhi, saya kira sudah cukup, Paman. Tidak. Belum cukup, Nanapati. Kenapa? Karena kepergian Raden Ramaja Gandhi bukankah secara diam-diam, sembunyi-sembunyi dan rahasia. Jadi saya kira tidak ada salahnya kalau kita segera mengirim utusan ke sana. Ya, Pinispuri Maseta benar. Walau bagaimana kita perlu mengutus utusan ke Pagubelah, kita harus tahu pasti kenapa kedua cantrik itu datang ke sini. Yang membuat Anglingkusuma pergi tanpa pamit dan pergi dengan kedua cantrik itu. Nyadong Dawu, Nanda Prabu. Saya bersedia menjalankan perintah ini sebaik mungkin. Dan Paman, mohon restu. Iya, kelihatannya Paman Pinispulah yang harus ke sana. Alasan Dinda Prabu? Sederhana. Saya tidak ingin Begawan Pagupati menjadi salah paham dengan kita. Salah paham? Kalau yang Dinda kirim Kanda, Senopati Dharmayuda, Tumenggung Prabaskara dan Tumenggung Katiwanda, maka kesan marah yang akan diterima Begawan Pagupati.
Tapi kalau Pinis Purikmaseta yang menjadi utusan, maka yang akan terkesan adalah kunjungan orang tua ke orang tua. Iya. Kanda mengerti. Kanda bisa menerima alasan Dinda. Iya. Paman Pinis Purikmaseta. Nyandong Dawu, Nanda Prabu. Hari ini juga saya harap Paman Pinis Purikmaseta ke Pagubelah. Sampaikan salam hormat saya pada Sang Begawan. Dan tanyakan pada beliau, apa sebenarnya yang terjadi pada Angling Kusuma? Sendiko Dawu, Nanda Prabu. Saya akan menjalankan tugas ini sebaik mungkin. Dan saya mohon pamit. Cukup. Kamu, maju. Bagus. Kalian maju. Kakang Simolodra memanggil. Ada apa lagi? Tidak tahu, Kang. Mungkin masalah Landung, Kang. Ada apa lagi, Kang? Kelihatannya Adi harus mencari Landung. Biasanya Kakang acuh dan masa bodoh terhadapnya. Biasanya Kakang diamkan saja anak lanangmu itu, walaupun sampai 1 bulan dia pergi. Lalu kenapa tiba-tiba Kakang punya perasaan khawatir, bahkan menyuruh saya untuk mencarinya? Sudahlah, tidak usah banyak bertanya. Berangkatlah sekarang. Ajak Adi Simolacak. Lacak, dampingi kakangmu. Baik, Kang. Landung. Maafkan Landung, Bopo. Dari mana saja kamu, Landung? 1 pekan kamu tidak pulang. Kami ke desa seberang, Bopo. Kami? Kamu pergi dengan siapa, Landung? Tentu saja sama teman-teman berandalnya. Kakang kan tahu, Landung tidak akan pergi kemana-mana tanpa dikawal. Saya bukan perempuan yang harus dikawal, Paman. Tapi kamu pergi dengan pahat, pijar, dan palang, kan? Iya. Itu bukan berarti saya harus dikawal. Bukan karena saya penakut. Ya, kamu memang bukan penakut, Landung. Kamu anak Simolodra satu-satunya. Kamu pemberani, seperti bapakmu. Sekarang, tunjukkan pada Bopo kalau kamu pemberani. Pukul pamanmu. Hajar pamanmu yang sudah menghinamu. Kakang, apa-apaan ini? Tapi Bopo, dia paman saya, Bopo. Dia adik Bopo. Dia... Hajar dia. Hajar kalau kau benar-benar anakku. Bopo. Ayo hajar dia, atau kamu yang kuhajar. Tapi Bopo... Hei, kenapa ini? Kenapa jadi begini? Pukul Landung. Kalau Landung tidak mau memukulmu duluan. Bopo, pukul dia. Atau kamu yang kena pukul duluan.
Jangan cengeng kamu. Ayo pukul pamanmu. Bobo, sakit Bobo. Landung, lepaskan. Biar dia bangkit sendiri. Kakang, Landung kesakitan, Kang. Saya hanya... Sudahlah. Kakang, keluar. Kakang. Kakang Simoludra. Keluar. Tinggalkan kami. Kakang Simoludra, izinkan saya bicara. Keluar. Ayo. Oh, kamu bisa berdiri sendiri, Landung? Iya, bisa. Sakit? Sakit sedikit, tapi tidak apa-apa. Bagus. Itu baru jawaban laki-laki. Luka karena apa ini? Tidak apa-apa, Bobo. Hanya luka ringan. Lukamu cukup dalam, Landung. Bekas lukamu ini tidak bisa bohong. Tidak apa-apa, Bobo. Ada ranting kecil menusuk pipi saya ketika saya sedang asik mengintai buruan, Bobo. Ya? Bisa saja begitu. Tapi lukanya terlalu dalam. Mana bandul kalungmu? Bandul kalung, Bobo. Bandul... Iya. Bandul kepala singamu. Oh, bandul kalung itu, Bobo. Bandul itu hilang di tempat perburuan. Hilang di tempat perburuan? Iya, tapi saya tidak tahu persis di mana. Saya tidak tahu persis di mana tepatnya bandul itu terlepas, Bobo. Tapi kamu yakin kalau bandul kalungmu itu jatuh? Iya, Bobo. Dan teman-teman berandalmu itu tahu kalau bandul kalungmu itu jatuh? Pahat Palang dan Pijar bisa dipanggil untuk menjadi saksi, Bobo. Mereka ada di mana? Mereka sedang minum, Bobo. Aku sendiri yang akan menemui mereka. Bagaimana ini? Bagaimana kalau mereka gugup dan bicara jujur? Jalan ke rumah Simoludra ke kanan. Amblas bumi. Mustika Hyang Ataboga. Amblas bumi. Kalian ada yang tahu kemana Rai Anggrikusuma? Tidak tahu, Raden. Tidak tahu? Saya hanya melihat Pangeran Anggrikusuma menggebah kuda, tapi entah kemana. Ya, saya juga begitu, Raden. Amblas bumi. Rai Anggrikusuma pasti amblas bumi. Kalau begitu, kita cari desa terdekat. Kita harus mencari informasi di sana. Ayo, ke kanan. Kalian ini bagaimana? Sudah kubilang buka saja pintunya, tidak usah ditutup. Kecuali kalau aku ada di sini. Rumah minumku ini punya izin resmi dari kepala desa di sini.
Ini bukan tempat minum gelap. Semua orang boleh keluar masuk tempat ini. Termasuk ketiga anak berandal teman anakku itu. Oh, maaf. Maafkan saya. Aku bilang juga bukan marah apa? kepada para pelanggan. Kesini kan Saya ya? marah kepada penanggung Iya, jawab seharusnya rumah kita pipi tidak saya kesini. ini dan kedua pembantunya. Kita minum di warung biasa saja. Mereka Ia pasti selalu akan menukar membiarkan kita karena luka di pipi Landung seakan-akan dan rumah bandul minum kalungnya yang ini hilang. Rumah minum gelap. Ingat, apapun yang Maafkan terjadi, saya. jawaban kita harus sama seperti yang diminta Landung. Membuat Kisanak semua menjadi kaget. Tidak apa-apa. Mari minum. Silahkan. Silahkan. Mari. Maafkan saya, Juragan. Saya... Sudah. Pokoknya, pintu harus selalu terbuka. Kembali ke tempatmu. Baik, Aku datang untuk mereka. Ya. Hei, kalian. Keluar. Aku mau bicara dengan kalian. Ampun. Apa? Kenapa gemetar? Jawab pertanyaanku dengan jujur. Kenapa bandul kalung singa Landung hilang? Dan goresan apa yang menyebabkan pipi Landung luka robek seperti itu? Ayo jawab dengan jujur. Semua itu terjadi di tempat perburuan, kan? Iya benar. Iya, benar. Bohong! Ayo bangun. Ayo bangun dan jawab dengan jujur pertanyaanku. Ayo coba jawab. Itu tadi. Itu tadi apa? Hilang di tempat perburuan. Robek karena ranting runcing di perburuan. Iya. Bohong. Ku beri kalian kesempatan sekali lagi. Jawab dengan jujur. Kalau tidak, ku bunuh kalian. Bobo. Jawaban mereka akan tetap sama, Bobo. Hah? Kenapa kamu kesini? Saya dan mereka akan kembali lagi ke tempat perburuan untuk mencari bandul kalung itu, Bobo. Dan saya yakin saya dapat menemukannya kembali. Bagus. Itu jawaban laki-laki yang Bobo harapkan. Kalau begitu, berangkatlah kalian sekarang juga. Mudah-mudahan sampai nanti sore kalian sudah kembali dengan bandul kalung itu. Tapi ingat, kalau sampai nanti malam kalian belum kembali, Bopo akan mengejar dan menghajar kalian habis-habisan. Ya, izinkan kami untuk pergi, Bopo. Ya, lebih cepat berangkat lebih baik. Ayo. Ini ngaco lagi. Berani-beraninya kamu janji untuk bisa menemukan kembali bandul kalung itu. Kita tidak usah susah payah mencari bandul kalung itu lagi. Yang pasti tidak akan kita temukan. Lebih baik sekarang kita ke rumah Kiporo, pengrajin emas itu, untuk membuat bandul itu lagi. Dia pasti masih punya modelnya. Setuju. Kamu memang banyak akal, Dung. Landung. Ayo, cepat. Hei, mau kemana lagi kalian? Tanya saja sama Bopo, Paman. Hea! Ha! Ha! Dasar anak manja. Hei, kenapa kamu kemari, Lacang? Kang, ada tamu dari Malawapati. Dia bilang bekas murid Kakang.
tidak salah lagi, sepertinya itu jalan yang harus kutempuh. Ayo. Ada apa ini? Raden pasti belum pernah ke sini. Iya, belum. Pertama, kedua pengawal Raden tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Ini daerah pelesiran, Raden. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, prajurit tidak boleh masuk. Tapi percayalah, Raden akan aman walaupun tanpa pengawal. Mari Raden, bersenang-senanglah. Awas Raden, beri mereka jalan. Hei, kenapa gadisnya di situ? Tidak apa-apa Raden, jangan pedulikan mereka. Ini pasti penculikan. Mereka pasti membawa paksa gadis-gadis desa itu ke sini. Antar mereka ke balai desa dan serahkan pada kepala desanya. Aku akan masuk tanpa kalian. Tapi tugas kami mengawal Raden. Kalian antar mereka dulu, baru kembali ke sini cari aku. Sendiko, Raden. Kalau memang mereka berada di perkebunan atau di peternakan, mungkin sore baru sampai di sini. Raden Angling Kusuma, kok jandur gunung? Apa kabar Raden? Kabar baik, Guru. Selamat datang Raden. Hormat bakti saya, Guru. Luar biasa sekali kalau Raden masih mau datang ke tempat ini. Adi, ini Pangeran Angling Kusuma. Dia calon pewaris tahta Malwapati. Dulu dia pernah jadi muridku ketika aku masih aktif-aktifnya di dunia olah kanuragan. Oh, sungguh satu kehormatan besar. Raden bisa sampai kemari. Ya. Tapi pasti ada sesuatu yang penting sehingga Raden datang ke sini. Iya. Saya ingin mengembalikan bandul kalung ini. Karena saya tahu hanya Ki Simolodra dan keluarga Simolah yang memiliki bandul seperti ini. Iya. Ini memang bandul kalung keluarga Simo. Yang emas untuk saya dan keturunan saya. Sedang yang perak untuk adik-adik saya. Terima kasih Raden sudah mau mengembalikan bandul kalung ini. Iya. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang memakai bandul kalung ini? Saya lihat bandul kalung milik Ki Simolodra tergantung rapi di leher. Iya Raden. Tapi lebih baik kita bicara di dalam saja. Benar Juragan Muda,
Saya kira tidak mungkin membuat bandul kepala singa itu cuma setengah hari. Tidak mungkin. Penciptaannya perlu waktu. Apa? Tidak bisa? 3 hari, Juragan. 3 hari baru jadi. Tidak bisa. Bandul itu harus selesai sore ini juga. Dan akan saya ambil sebelum matahari terbenam. Tidak mungkin, Juragan. Tidak mungkin, Juragan muda. Tidak mungkin. Bagaimana? Sanggup tidak? Saya jangan dipukul. Saya jangan. Aduh. Cukup. Lepaskan. Kerjakan sekarang dan nanti sore jadi. Atau kupatahkan tanganmu agar tidak bisa bekerja sama sekali. Iya. Akan saya kerjakan, Juragan. Nanti sore jadi. Iya, Juragan muda. Nanti sore jadi. Bagus. Nanti sore jadi. Nah, Pahat, kamu tunggu di sini. Ayo, beres. Kita cari minum. Iya. Ayo cepat kerjakan. Iya. Ayo cepat. Pertanyaannya sekarang, siapa pemakai bandul kalung ini? Anu Raden, Joko Landung. Joko Landung? Iya, anak saya satu-satunya. Iya, saya tahu Joko Landung, Ki. Tapi mudah-mudahan bukan dia pelakunya. Bukan dia pelakunya? Iya, mudah-mudahan bukan Joko Landung, Ki. Saya jadi semakin tidak mengerti. Ke arah mana Raden bicara? Siapapun pemakai bandul kalung ini, dia telah membuat istri saya keguguran. Dan sekarang terbaring sekarat di tempat tidur. Tidak mungkin Joko Landung pelakunya. Ada alibi untuk itu. Menurut Landung, kalung itu jatuh di tempat berburu. Bisa saja bandul itu ditemukan oleh seseorang, dan seseorang itulah pelakunya. Istri saya sempat menghujamkan cakaran ke arah pipi si pelaku. Luka itu sangat dalam dan pasti berbekas. Kalau memang tidak ada bekas luka di pipi Joko Landung, maka bisa dipastikan bukan dia pelakunya. Tapi kalau ternyata memang ada, tolong serahkan Joko Landung pada saya, agar saya bisa membawanya ke pengadilan Pagubelah, di mana peristiwa itu terjadi. Tidak Raden. Luka kenapa ini? Tidak apa-apa, Bobo. Ada apa, Ki? Kenapa? Sayang Landung tidak ada, Raden. Dia sedang pergi untuk mencari bandul kalungnya yang hilang di tempat buruan itu. Begini saja, Raden. Nanti kalau Landung pulang, saya akan ketemukan dengan Raden. Baiklah. Kalau begitu, saya tunggu. Saya akan ada di penginapan atau rumah minum yang ada di sini. Silakan, Raden. Silakan Raden istirahat di penginapan atau di rumah minum. Nanti saya akan temukan Landung dengan Raden. Silakan, Raden. Terima kasih, Ki. Permisi. Kalian dengar pembicaraan kami? Iya, Kang. Lacak, bawa orang-orang secukupnya. Cari Landung ke tempat perburuan. Ajak dia dan teman-temannya pulang.
Kalau dia tidak mau, paksa dia. Baik, Kang. Kenapa jadi begini? Bagaimana pendapatmu, Samak? Sulit aku bicara, Kang. Sebab kalau aku bicara tentang Landung, aku selalu disalahkan. Bicara saja apa adanya. Apa pendapatmu tentang ini? Kira-kira Landung pelakunya atau bukan? Sepertinya iya. Kenapa kamu bilang begitu? Luka tertusuk dahan tidak akan seperti itu, Kang. Mungkin Kakang bisa menilai sendiri. Lukanya lebih mirip seperti orang terkena cakaran. Baik. Kalaupun benar, apa yang harus aku lakukan kalau memang benar Landung pelakunya? Harus diserahkan sesuai janji Kakang. Apa? Ya, harus diserahkan sesuai janji. Bicara apa kamu? Dia itu anakku. Dia anakku satu-satunya, Samak. Landung selalu membuat masalah. Kenapa kamu bilang begitu? Kamu tidak senang dengan Landung? Siapa bilang aku tidak suka anakmu? Aku suka dengan anakmu, Kang. Aku sayang dengan keponakanku. Tapi kalau kau memanjakan dia terus, kau bela terus dia, jangan salahkan aku. Kalau suatu saat nanti anak kesayanganmu itu akan mencelakakanmu, ingat itu. Percuma saja bicara denganmu. Nyai! Ada apa, Nyai? Kok lari-lari? Tidak, Raden. Tidak ada apa-apa. Tapi, tadi Nyai lari-lari. Tidak, Raden. Ini urusan saya, bukan urusan Raden. Ini memang bukan urusanku, Nyai. Tapi kalau melihat kecemasanmu, ketakutanmu, yang bukan urusanku bisa menjadi urusanku, Nyai. Katakan siapa yang telah membuat Nyai begini? Tidak, Raden. Tidak. Ayolah, Nyai, bicara yang jujur padaku. Bicara pada Anglingkusuma. Siapa yang telah membuat Nyai ketakutan seperti ini? Pangeran Anglingkusuma, putra Gusti Prabu Anglingdarma. Iya, Nyai. Kenapa dengan kamu? Ada apa? Juragan muda, Raden. Juragan muda siapa? Joko Landung, putra tunggal Juragan Simolodra, Raden. Iya, Joko Landung kenapa? Akan membunuh suami saya. Kalau suami saya tidak mampu membuat bandul kalung kepala singa Juragan muda yang hilang. Bandul itu harus selesai sore ini, Raden. Baik, aku pikir Nyai tidak usah ke Juragan Sepuh. Biar aku yang menangani semuanya. Tapi tolong katakan di mana Joko Landung berada sekarang. Apakah dia masih di rumahmu? Tidak, Raden. Juragan muda tidak di rumah. Ia akan datang sore nanti. Yang ada di rumah salah satu temannya. Dialah yang ditugasi menunggu suami saya bekerja. Bagus kalau begitu. Sekarang Nyai pulanglah ke rumah dan bisikan pada suami Nyai agar dia tetap bekerja sebisa-bisanya. Urusan Joko Landung serahkan saja padaku.
Bagus. Kalian sudah sangat bagus. Ayo, ganti senjata kalian dengan tombak. Dengan tombak gerakan kalian harus lebih cepat. Baik, Kakang. Cukup. Latihan kalian sudah sangat cukup. Terima kasih, Sang Prabu. Bagus. Tapi kita tidak mungkin bersembunyi di gua ini terus. Iya, itulah sebabnya saya siapkan mereka untuk lebih cepat menguasai berbagai senjata. Agar kita mampu merebut kembali Sawopitu, Sang Prabu. Saya setuju, sangat setuju. Tapi saya kira tidak ada salahnya kalau kita kejar dulu peluang menganga yang ada di depan kita, Kakak. Apa itu, Sang Prabu? Ada 2 yang harus kita kejar, Bopo. Oh, katakan. Sebuah tempat yang dengan mudah kita kuasai dan 2 kekuatan Malawapati yang ada di sana. Maksudmu? Raden Anglingkusuma dan Raden Ramajagandhi ada di sana, Bopo. Kelihatannya mereka ada masalah dengan pemilik tempat pelesiran itu, Bopo. Tempat pelesiran? Apapun tempat itu, tidak penting, Kakang Segaon Lanang. Yang penting, tempat itu hanyalah milik seorang juragan. Seorang tuan tanah yang kebetulan ada masalah dengan Anglingkusuma dan Ramajagandhi. Apa salahnya kalau kita memancing di air yang keruh, iya kan? Sang Prabu ingin menguasai tempat itu. Ya, sekaligus membunuh Anglingkusuma dan Ramajagandhi untuk mengurangi kekuatan Malwapati. Ya, saya setuju, Sang Prabu. Katakan, di mana? Kita berangkat sekarang. Ya, kalian bertiga lewat jalan sihir kalian. Aku, Ki Sardulo Yudo, Ki Payung Sarogo, dan para manusia serigala segera menyusul. Tanda pengenalnya, Raden. Terima kasih. Iya. Raden mau kemana? Ke tempat minum. Kalau begitu, Raden ke arah sana. Ke arah sana? Kalau begitu, boleh saya bertanya? Apa sebelum saya ada seorang pemuda ganteng berkuda datang kemari? Yang kesini cukup banyak, Raden. Oh, iya. Terlatih sekali bicaramu. Terima kasih. Sebelum keluar gua ini, kita malih ruko. Baik, Bopo. Ayo. Bagaimana, Ki? Ini sudah hampir sore. Belum bagaimana? Jangan, Den. Silakan duduk, Tuan. Silakan. Apa Kisanak tidak pernah melihat atau kedatangan tamu yang gambaran sosoknya seperti yang saya maksud? Raden, itukah tamu yang Raden cari? Arak, beri aku arak.
Raden kenal mereka? Tidak. Cantik-cantik sekali mereka. Tapi kenapa masuk sini? Ramaja Gandhi ada di belakangmu. Ya, saya tahu. Kita rayu saja. Iya, dekati mereka. Buatlah gara-gara dengan mereka. Inilah saat yang aku tunggu-tunggu. Sayangku, boleh aku mengantarmu? Aku pilih yang ini. Cahayu, ikut aku. Kisanak yang melakukan. Kisanak, kami tamu terhormat dan pelanggan tetap di sini. Dan kami kenal akrab dengan Simolodra pemiliknya. Maka, kamu jangan coba-coba mengganggu kami. Paham kamu? Tamu terhormat. Tamu terhormat apa kalau beraninya dengan perempuan? Ramaja Gandhi lengah. Saatnya menyihirnya. Ayo. Cepat lakukan. Jadi kalian... Siapa kamu? Aku Segawon Lanang. Dan mereka putri angkatku. Putri Prabu Baka. Kuharap kalian pernah mengenal nama-nama mereka. Ya. Aku pernah mendengar nama kalian. Meskipun hanya kenal nama. Aku Simolodra, pemilik tempat minum ini. Dan ini adik saya, Simo Samak. Kami dari keluarga Simo. Maaf. Maafkan kami. Kalau kami telah membuat ribut di tempat ini. Maafkan juga kami. Kalau ada tamu-tamu kami yang kurang ajar pada Kisanak. Atau membuat kesal. Yang membuat kesal. Karena tamu-tamu itu telah mengganggu penyamaran kami. Penyamaran? Kami kesini mengejar Ramaja Gandhi. Bermaksud meringkusnya dengan sihir. Tapi karena ulah tamu-tamu itu, kami jadi kehilangan kendali dan kehilangan Ramaja Gandhi yang kami kejar. Ramaja Gandhi? Kelihatannya Angling Kusuma telah menyelamatkannya dari bidik sihir kedua putri kami. Iya, saya tahu. Saya tahu. Berarti yang muncul dan menyambar dari lantai itu Raden Angling Kusuma?
Angling Kusuma ada di sini. Iya, Juragan. Tapi hanya kelihatan bayangannya saja, Juragan. Jangan khawatir, Simolodra. Aku dan orang-orang kulah yang akan menangkap Angling Kusuma dan Ramaja Gandhi yang diam-diam menyusup ke tempat ini. Sang Prabu, mimpi apa saya kedatangan tamu agung seperti Sang Prabu di tempat rumah minum saya ini? Juragan! Celaka, Juragan. Ketiwasan. Ketiwasan apa? Celaka apa? Kita kemasukan pengacau, Juragan. 4 gadis desa yang baru tiba dibawa kabur oleh kedua prajuritnya. Dan pengacau itu berhasil masuk setelah melumpuhkan para penjaga kita, Juragan. Kapan itu terjadi? Sudah agak tadi. Maafkan saya kalau saya baru bisa melapor. Saya pingsan, Juragan. Para penjaga juga pingsan. Maafkan saya, Juragan. Itu pasti Ramaja Gandhi. Jangan khawatir. Kalau kami diberi keleluasaan, kami pasti akan bisa menangkapnya. Termasuk menangkap Angling Kusuma.